Jadi Roh Kudus mewahyukan kepada saya baru paham kebenaran ini dari dulu sampai sekarang. Bahwa Yesus itu jalan bukan hanya untuk ke sorga. Yesus itu jalan bukan hanya untuk keselamatan, tapi untuk semua area kehidupan saya. Yesus itu bukan hanya juru selamat jiwa saya. Yesus itu juru selamat bagi seluruh hidup saya. Bagi keuangan saya, kalau saudara keuanganmu mengalami masalah, Yesus akan menjadi juru selamat bagi keuanganmu. Yesus yang akan menyelamatkan keuanganmu. Yesus yang akan jadi juru selamat bagi keluargamu. Yesus akan jadi juru selamat bagi orang tuamu, bagi anak-anakmu. Yesuslah juru selamat untuk semua area kehidupan, bukan hanya untuk keselamatan jiwa. Itu luar biasa, saudara. Sekali lagi, Roh Kudus itu luar biasa. Kalau saudara terus membangun hubungan dengan Dia, ada banyak kebenaran yang bisa diwahyukan dalam menghadapi semua situasi kehidupan. Saya ini pengkhotbah udah lama, saudara. Dari semenjak kelas 2 udah khotbah. Saya baru tahu Yesus itu bukan hanya jalan untuk keselamatan. Yesus itu jalan untuk semua problema. Haleluya. Yesus itu bukan hanya juru selamat untuk jiwa saya, tapi juga untuk semua problema saya. Luar biasa. Oh Yesusku, maafkan aku karena aku baru mengenalmu. Seringkali ketika diberikan pewahyuan baru seperti itu, saya mengakui, oh Tuhan maafkan saya, ampuni saya baru kenal Tuhan lagi. Makanya saudara bilang, aku sudah kenal Tuhan. Belum tentu. Aku sudah ke gereja ratusan tahun, aku sudah kenal Tuhan. Belum tentu. Alkitab aku bawa kemana-mana, walaupun aku tidak baca, aku kenal Tuhan. Belum tentu. Apalagi Alkitabnya nggak dibaca, cuma dibawa-bawa. Belum tentu. Kalau saudara terus bergaul dengan Roh Kudus, pengenalanmu akan Tuhan akan meningkat. Karena Roh Kudus memimpin saudara, menuntun saudara pada seluruh kebenaran. Dan engkau akan memahami kebenaran. Dan kebenaran yang kau pahami itu akan memerdekakan saudara. Tapi itu pekerjaan Roh Kudus. Saudara harus paham, itu pekerjaan. Kalau saudara jalan hidupnya nggak kemana-mana, di situ-situ terus, kemungkinan besar hidupmu tidak dituntun oleh Roh Kudus. Engkau jalan sendiri. Makanya jalanmu gak lurus menuju tujuan. Tapi kalau engkau dituntun oleh Roh Kudus, jalanmu lurus menuju tujuan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, pahit maupun manis, baik maupun buruk, terus diarahkan kepada tujuan. Tuhan men-setting segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara, untuk menuju kepada penggenapan rencana Tuhan. Yusuf dimasukkan ke sumur kering. Apakah itu buruk? Buruk. Tapi apakah dia sedang menuju tujuan? Iya. Lalu diangkat dari sumur kering, dijual sebagai budak. Dijual sebagai budak. Oh Yusuf, malang benar nasibmu. Sungguh malang nasibmu. Memang malang sih saudara. Ada saat-saat di mana kita menerima kemalangan, di mana kita mengalami kekelaman, lembah kekelaman. Tapi di dalam lembah kekelaman pun kita sedang menuju tujuan. Kita sedang terus berjalan maju menuju tujuan. Siapa yang berpikir kalau Yusuf dijual sebagai budak sedang berjalan maju menuju tujuan? Enggak ada yang bisa berpikir seperti itu. Cuma Tuhan yang tahu. Kalau bukan Tuhan nggak bisa. Lalu Yusuf sudah naik-naik di rumah Potifar karirnya. Dia naik-naik saudara. Dijebloskan ke dalam penjara. Pak, nggak salah Pak. Penafsirannya nggak salah Pak. Yusuf dalam penjara sedang berjalan maju menuju tujuan. Iya. Buktinya dari penjara ke istana. Kan tujuannya istana. Betul saudara. Terkadang jalan untuk menuju tempat tinggi adalah menurun. Yesus harus dimuliakan. Tapi dia menempuh jalan salib. Tapi yang pasti jalanmu nggak muter-muter, dan di situ saja. Saudara harus mulai mengevaluasi hidup saudara.
Jangan cuma di situ-situ saja dan begitu-begitu saja. Artinya engkau tidak punya kemajuan dalam hidup ini. Betul saudara. Jangan hitung kemajuan hidupmu dari berapa besar gajimu. Wow, gajiku sudah naik, puji Tuhan. Ada kemajuan. Bukan itu yang saya maksud. Oh, gajiku dipotong, puji Tuhan, ada kemunduran. Pertanyaan saya, kalaupun gajimu dipotong, pertanyaan saya, apakah engkau sedang berjalan maju menuju tujuan hidupmu? Kalau engkau sedang berjalan maju menuju tujuan hidupmu, Roh Kudus sedang menuntunmu. Karena Roh Kudus selalu menuntun kita pada masa depan. Roh Kudus bisa menuntut kita pada masa depan, memberitahukan hal-hal yang akan datang, bisa melalui janji. Dia berikan janjinya. Bisa melalui nubuatan, dia berikan nubuatannya tentang masa depan. Saudara menerima nubuatannya. Tapi juga bisa melalui perasaan roh. Saudara merasakan sesuatu, lalu saudara lakukan, nggak sadar, ternyata saudara sedang dipersiapkan ke masa depan. Kalau semua saudara yang mendengarkan live streaming ini, yang melihat live streaming ini, kalau engkau mau masa depanmu aman, kau harus mengikuti tuntunan Roh Kudus. Saya memberikan undangan kepada setiap saudara, khususnya bagi semua saudara yang sudah menerima kepenuhan Roh Kudus. Ayo, jangan abaikan Roh Kudus dalam hidupmu. Ikuti pimpinannya, ikuti tuntunannya. Perhatikan ketika dia menghibur, perhatikan ketika dia menginsafkan, perhatikan ketika dia mengingatkan, perhatikan ketika engkau mengambil keputusan. Pastikan keputusan yang kau ambil berdasarkan pertimbangan roh bersama dengan Roh Kudus, bukan karena pertimbangan manusiawi. Ketika orang bertanya saya mau berhenti kerja, saya berhenti atau jangan? Saya berkata jangan atau berkata iya, bukan karena pertimbangan untung rugi, bukan karena pertimbangan manusiawi. Tapi saya bertanya kepada Roh Kudus, apa yang harus saya jawab? Makanya rata-rata pertimbangan saya benar, karena bukan pertimbangan akal. Kalau engkau terus mengandalkan pertimbangan akal manusiawimu, jangan heran, ujungnya pahit selalu. Karena satu-satunya jalan adalah Yesus. Nggak bisa ada yang lain. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Satu-satunya kebenaran adalah Yesus dan tidak ada yang lain. Otakmu bukan kebenaran, pikiranmu bukan kebenaran, pengalamanmu bukan kebenaran. Firman adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Bukan pikiranmu, bukan kecerdasanmu. Saya tahu ada banyak orang yang cukup cerdas. Saya kira saya juga cukup cerdas. Tapi kita tidak bisa mengandalkan kecerdasan kita. Biar Roh Kudus yang memimpin hidup saudara. Karena engkau aman kalau dipimpin olehnya. Dengan sedih hati saya harus berkata, terlalu banyak orang Kristen yang hidup berdasarkan pertimbangan manusiawi dan bukan pertimbangan Roh Kudus. Terlalu banyak orang Kristen yang mengabaikan peranan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya kehidupan mereka acak adul, sulit untuk persiapkan ke masa depan. Saya berdoa semua saudara yang mendengar firman ini, saudara dipersiapkan Tuhan untuk masa depan. Karena Dia, Roh Kudus itu akan membawa kita kepada masa depan. Dia itu yang disebut dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 dan 27. Dia itu pengurapan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan percayalah, pengurapan Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kudus dalam hidup kita, Dia akan tetap tinggal di dalam kita, tidak akan pergi dari hidup kita. Dia tetap tinggal di dalam kita. Amin.